Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecah pembuluh darah itu ya karena emosi dalam berpikir dan ada persoalan seperti itu. Jadi ada persoalan yang dia pikirkan, kemudian marah, yang dalam pikiran itu marah. Jadi kan bisa orang marah itu diem, kan bisa ya. Bisa. Dalam pikiran itu mikir masalah itu tapi marah mikirnya. Nah, jadi mamanya kayak kamu tuh mamanya kamu itu didekati wanita. Wanita ini ngotot aja pengen ketemu sama kamu. Kamu itu nggak mau, tapi ngotot kan bingung. Lama-lama kan mikirnya gini, ini wanita ngapain deketin saya? Tapi otak marah kan bisa dalam kondisi berpikir seperti itu. Jengkel lah seperti itu Pak Ustadz ya. Marah, bukan Marah, jengkel. Marah. Jadi kenapa? Saya kan nggak mau dideketin, tapi kenapa dia dekat? Ya, kecuali sebaliknya. Nah, ini beda cerita ini maksudnya. Kalau sebaliknya yang marah ya udah lah. Coba terus ke. Jadi marah itu bisa seperti itu, atau umpamanya kamu menghutangi Haji C. Ya. Kamu menghutangi Haji C, ya. Kemudian pada saat Haji C itu kamu tagih, pelintat, pelintut. Kan kamu bisa aja berpikir, nih dulu temen kok ini utang nih diminta itu ada aja alasannya, kan marah dalam pikiran itu. Iya, benar. Nah, tapi tidak titik itu marah itu langsung pecah pembuluh darah, tidak. Itu terakumulasi dengan sifat-sifat dahulunya, yaitu emosionalnya, kemudian berpikirnya. Berpikir itu bisa aja begini, maaf nih. Jadi kayak seseorang itu merasa dia itu masih terkenal mamanya, kemudian kok jobnya itu berkurang, kemudian kebutuhan ekonomi kan meningkat kan gitu ya. Jadi itu kan bisa menjadi pokok pemikiran dia sebenarnya. Jadi pokok, apalagi ditambah lagi mamanya ada urusan dengan istri atau ada urusan dengan orang lain yang berhubungan dengan ekonomi, macam-macam lah, sehingga orang tersebut itu mikir itu dalam kondisi jengkel. Nah, biasanya titik-titik itulah nanti Allah mengingatkan. Jadi istilahnya apakah dia itu paham apa enggak, diingatkan melalui salah satunya pecah pembuluh darah, dan itu bisa menjadi stroke, insya Allah bisa, atau menjadi kelupaan, lupa dia, memorinya lupa seperti itu. Enak loh, baru lupa. Ngutang nggak inget lah. Nah itu. Kalau kebanyakan pikirin kerjaannya gitu bisa juga Pak Ustadz? Bisa ya. Marah sama pimpinan, tapi bukan mikir kerjaan loh ya. Marah dengan pimpinan karena ditekan seperti itu. Itu bisa. Jadi marah itu yang dipikirin itu marah. Jadi ngerjain sesuatu dalam kerjaan itu marah. Dan rata-rata yang saya tangani, tiap orang itu terkena stroke itu rata-rata kalau nggak dengan istri, ini karena yang kebanyakan stroke itu kan laki ya. Kalau nggak sama istri ya pekerjaan. Dua itu aja ya di titik itu. Nah, saya teliti itu kan sakit itu memisah antara sakit dengan pasangan dan sakit dengan orang tua itu saya pisah di titik 45. Umur 45 itu saya pisah di titik itu. Karena rata-rata yang sakit di atas 45 tapi masuk ke 50 biasanya dengan pasangan yang paling banyak. Oh, masuk ke 50. Masuk ke 50 itu pasangan paling banyak, orang tua ada tetap. Oh, ngikutin tetap. Ngikutin. 60-40 persentasenya enggak? Bisa, orang tua bisa 30-40, dengan pasangan itu bisa 60-70 seperti itu. Kalau mamanya dia masuk di atas 50, di orang tua sedikit. Di orang tua itu ada sekitar 20, 15, 10%. Nah, dengan pasangan agak lebih banyak. Tapi di atas 55 mamanya itu kebanyakan itu dengan pasangan. Pasangan bisa, pekerjaan bisa. Karena pekerjaan itu yang bisa menjadi triggernya, tapi marahnya dengan pasangan itu sudah menumpuk.
sama Allah Ta'ala karena memang tidak mampu berpikir, tidak mampu melepaskan, tidak mampu mencari solusinya, ya akhirnya yang muncul ya pecah pembuluh darah seperti itu. Itu siapapun, orang muslim atau yang non muslim, orang muslim yang tidak taat atau orang muslim yang taat ya sama. Intinya kalau seseorang itu tidak mampu berpikir tentang pengendalian emosionalnya, kekakuannya, diamnya yang terlalu berlebih, diam tapi emosional kan bisa sebenarnya. Nah itu bisa menjadikan pecah pembuluh darah atau stroke. Rata-rata yang saya teliti begitu. Ini untuk seluruh orang nih. Kalau sampai digugat cerai, anggaplah dia 45 ke bawah dengan orang tua nih. Biasanya akhlak apa yang salah terhadap orang tua, Ustaz, sampai digugat cerai? Selalu menjawab kalau sama orang tua. Jadi agak berani dengan orang tua. Jadi orang tua ngomong apa, yang ngomong aja dia. Debat gitu. Iya, debat, benturan terus seperti Orang itu. tua laki perempuan? Sama aja Sama aja. perempuan, insya Allah seperti itu. Karena biasanya nanti ya itu diperlihatkan kalau memang seorang bercerai ini biasanya dia dengan orang tuanya selalu berdebat, selalu berani. Bentukannya insya Allah seperti itu. Jadi saya sering mengalami dengan pasien itu, orang yang bercerai itu selalu, dia sama orang tuanya selalu berdebat, bertempur istilahnya ya. Dan itu memang dibuktikan dengan perceraian-perceraian. Kalau mamanya dia itu biasa nurut sama orang tua, relatif tidak ya, relatif tidak ya, relatif smooth aja. Ada pertempuran tapi di rumah tangga ya biasa. Tapi kalau memang sering berdebat sama orang tua, bisa. Rata-rata bisa. Pernah sih saya dengar tuh teman saya gitu tuh. Dia mau cerai sama suaminya, orang tua bilang jangan, jadi nurut, jadi enggak tuh Ustaz. Iya emang benar. Iya, karena Kalau nurut gitu ya. karena nurut. Iya. Karena dia sebenarnya udah enak dengan suaminya. Itu tanya sama orang tuanya atau tanya sama Pak Haji J? Sama orang tuanya. Tanya sama Haji J juga. Wah, teman saya. Ya tahu. Itu orang tua atau mertua bisa juga Pak Ustaz? Bisa aja sih, sebenarnya memicu bisa. juga ya. Bisa memicu, karena memang keadaan itu kan macam-macam ya. Jadi menjadi penguji. Jadi istilahnya penguji itu kan nggak harus dengan orang tua. Kalau sudah dengan mertua sama. Kayak kemarin saya nangani ada seorang adik kecil bayi, itu cara berpikirnya kurang. Gimana Pak Ustaz? Cara berpikirnya kurang lambat gitu loh. Anak kecil ini. Anak kecil. mungkin Ustaz ya. Iya, jadi umurnya dengan kepandaiannya itu tak cocok sebenarnya seperti Memang kan kita punya semacam standar gitu ya. Iya. Umur sekian udah bisa gini, kepandaiannya ini. seperti Ini standar, ya. rendah ya kok itu. Nah itu saya tanyain, memang rata-rata mereka jengkel dengan orang tua, akhirnya punya pikiran, masa orang tua nggak bisa mikir sih? Nah rata-rata kalimat itu muncul, kalau kenapa orang tua masa gitu aja nggak bisa mikir sih gitu. Siapa? Ya kayaknya saya gitu. Nah ya itu yang bikin drop si adik saya bilang gitu ya. Akhirnya gimana caranya ini nanti meningkatkan, minta maaf sama orang tua terus menerus setiap hari, coba kerjain. Karena banyak yang memang seperti itu, atau autis yang sering saya tangani juga sama. Kalau autis itu gregeten, jadi dulu waktu menikah itu bisa aja nggak disetujui dengan orang tuanya, sehingga menikah itu dengan emosi orang tua dan emosi dia sendiri, sehingga pada saat mamanya masalahnya apa, masalah ekonomi, mamanya salah satu sisi, mertuanya itu menyaksikan ekonominya si pasangan anaknya gitu. Itu kan tetap denger ya, pasangan anaknya itu kan menantunya denger. Nah, akhirnya menantunya, aku harus bisa, aku akan buktiin kepada mertuaku, aku bisa. Ya, anaknya autis biasanya. Jadi itu ya, rata-rata autis ya seperti itu, karena merasa dia terjepit, kesel, emosi, kemudian merasa aku harus bisa, autis. Tapi itu tergantung iman si anaknya juga ya, si itu. Kalau imannya cukup lumayan ya autis muncul. Tapi kalau imannya biasa-biasa nggak muncul. Oh, malah begitu ya? Nggak muncul, rata-rata nggak muncul.
Kecuali kayak memang kayak di luar, di negara barat, itu kan berani sama orang tua itu kan, makanya orang autis di barat banyak. Anak kanker itu sangat banyak di negara barat. Kalau seorang wanita menggugat cerai itu boleh-boleh aja, tapi dalam kondisi biasanya suaminya melakukan kedoliman, kan gitu ya, melakukan emosional, sesuatu yang bentukannya paksaan, Kekerasan seperti itu. kekerasan, kemudian bisa merusak iman perempuannya, bisa merusak iman perempuannya, ya. Jadi yang dibolehkan itu adalah merusak imannya sang perempuan. Kalau ini